pamanati unai penuh. Masya Allah, damai sekali kedengarannya nih. Tapi apalagi harus dengar kian. Kita kasih tempat dulu. Kita saya dengar kia apa sih ngena? Apa itu? Kia keseru nih. Oh, jadi dia Halo sahabat BES, jumpa lagi dengan kami di channel BE Podcast. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tokoh budaya kita, Bapak Haji Amiruddin Haji Hafiz ya. Beliau ini adalah tokoh budaya lokal yang lahir dan besar di Kecamatan Brangenek. Beliau adalah putra asli Brangenek ya Pak Ji ya? Ya, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Ji hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ji sudah hadir di studio kami. Kami ingin sekali dan rindu sekali ingin berbincang-bincang dengan Pak Ji seputar kebudayaan. Saya. Ya, karena kita ini adalah sekolah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka berbicara tentang budaya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kita. Saya. Nah, kebetulan tahun dulu ya, tahun lalu, tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. 2020 sekolah ini pernah diberikan trofi seperti ini tentang kategori sekolah yang paling aktif budayanya. Alhamdulillah. Dalam anugerah istimewa sekolah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena itu penting bagi kita untuk terus menumbuh suburkan bincang-bincang soal budaya, aktivitas budaya, dan juga ilmu-ilmu tentang kebudayaan. Nah, jadi nggak salah kalau kami mengundang Pak Ji di sini untuk berbicara seputar itu Pak Ji. Saya. Pak Ji bersedia kan? Bersedia. Iya. Saya ingin awali dengan sebuah lawas ini Pak Ji ya. Silakan. Nanti Pak Ji tolong koreksi apa bener nggak ini lawas ini seperti ini. Ya, saya bikin tadi ini Pak Ji. Ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Bismillah tupinane. Belajar lu sekolah lema dadi tahu pintar. Woi, dalas balok. Pintar sekolah tasiae. Siong sanumpu de tututit konang tusarure sate. Ya. Terus Maksud saya itu kalau sekolah itu jangan isi otaknya aja, tapi perlu juga kita menggemukkan hati dan perilaku. pas. Lalu kemudian sekolah tusarure sate ngungkung ngenap edap sopan alis renas beling bekeranti. Oh, cocok benar. Ya, jadi saya melihat murid-murid saya ini Pak Ji di zaman ini kadang-kadang mereka ini nutrisi otaknya penuh, pinter, Saya. apalagi ditopang oleh teknologi yang sangat canggih gitu. Saya. Tetapi terkadang ada yang dia lupakan, yaitu adab sopan santun, bertutur katanya yang kurang dikembangkan. Saya. Nah, oleh karena itu mohon pendapat dan nasihat Pak Ji buat kita-kita semua yang ada di SMK Brangenek. Silakan Pak Ji. Cuma dulu Ibu dengan sekarang itu berbeda Ibu. Kalau dulu ya kita ambil contoh dari waktu kami sekolah, apalagi setelah saya jadi guru itu. Kan kita salah sedikit itu dipukul oleh guru itu. Gitu ya Pak Ji. Ya, untuk dijadikan anak-anak yang aktif, tapi dipukul itu tidak membahayakan. Mungkin dicubit, mungkin ditepuk. Tapi sekarang anak-anak itu sudah tidak bisa begitu. Kalau kita pukul, umpamanya kita kasih cubit itu
dikasih tahu ayahnya, ayah mengamuk ke sini. Nah, oleh sebab itu ibu alangkah baiknya itu akhlak betul-betul dipelihara untuk anak-anak itu. Sebab jauh sekali kalau anak-anak dahulu itu dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang betul-betul saya pernah mengajar di banyak tempat ibu. Tapi setelah saya kunjungi sekarang, tatkala lama sudah tinggalkan sekolah itu, jarang anak-anak yang menegur saya atau menyapa saya. Itu Pak Guru saya dulu, tapi biasa dipanggil saya Guru Amer. Kan begitu. Sambil say hello gitu ya? Ya, Guru Amer. Tapi kan kurang enak ibu. Iya. Tapi waktu kami dulu katakan kalau Pak Ibu, Pak Mustaqim, Ya. Pak Amiruddin, umpamanya ibu, Iya. Pak Haji Abdul Rahman, umpamanya. Kami panggil balik, silam Pak. Nah, silam usia berenang Pak. Nah, bahasa anunya itu Pak, bahasa budayanya. Jadi budaya itu sangat penting ibu, sebab kita ini terutama budaya Sumbawa itu kalau saya nilai sekarang itu betul-betul budaya yang sangat tinggi. Sudah saya katakan di mana-mana, cuma kita dengan Sumbawa besar itu hanya beda administrasi saja, tapi tidak beda budaya. Nah, sebab kita berpedoman ibu masalah budaya ini, adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Nah, sara itu kan aturan ibu, Ya, aturan betul. yang ada di dalam kitab itu. Kitab kita adalah Al-Quran, jadi tidak lepas dari itu. Tapi anak-anak sekarang ibu luar biasa ibu, luar biasa, apalagi dengan kedua orang tuanya disuruh saya contoh, disuruh oleh orang tuanya itu, dia lari dulu kemana-mana. Kemudian padahal dia masih sekolah SMP, ingin disuruh jual sapinya, jual apa namanya itu, jual sawahnya untuk beli sepeda motor. Kan aneh itu ibu sekali, terlalu itu. Nah, belum yang lain-lain, apalagi mungkin juga ada kesalahan dari orang tua. Kan dulu ibu waktu kami itu, jangan lupa assalamualaikum kalau berangkat. Jangan lupa kalau kamu makan itu bilang bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kamu kalau sudah makan itu alhamdulillahirabbil alamin. Tapi harus kita makan bersama-sama. Tapi kebanyakan orang tua mungkin ada istilahnya, orang tua itu sekarang itu yang diutamakan daripada dia memasak nasi, lebih baik dia jinjing membungkus. Mungkin ini kesalahannya ini mungkin. Iya. Ini jangan kita salahkan anak saja ya, mungkin kesalahan terutama ibu menurut orang tua kami itu. Bersama-sama makan dengan anak kita itu dilihat. Masya Allah, ya. Jangan tidak bersama-sama. Betul. Kemudian anak-anak itu kalau pergi sekolah sudah bilang assalamualaikum, meninggalkan kita salaman. Ini budaya. Ini budaya yang kita punya. Ya. Yang pastinya tadinya itu bersumber dari syara itu. Iya, bersumber dari kitabullah itu. Iya. Kan? Nah, kita isi syara itu. Betul. Jadi mungkin dari situlah penyebab kenapa anak-anak ini merasa seperti tumbuh berkembang dalam egois, ndak bisa bermasyarakat, kurang pandai bersosialisasi. Karena memang di rumah juga individual ya, sendiri. Nah, ibu, bapak anda tahu al-bait madrasatul ula, kata Nabi itu. Bahwa dari rumah itu pendidikan yang utama, gurunya itu adalah ibunya. Masya Allah, betul. Ini yang salah mungkin ibu ya. Jangan kita salahkan anak-anak. Ya saja. Jangan salahkan anak saja. Tapi orang tua juga salah di rumahnya itu. Masya Allah, luar biasa memang pengaruh teknologi ini juga yang membuat budaya kita ini semakin hari semakin terkikis. Betul, ibu. Coba saya dengar lawas saya yang selanjutnya ini. Coba saya dengar. Mungkin cocok dengan apa yang saya ulas tadi itu. Sakola ning masata, penobilin kabiasa, pola cara tahu sepuan. Tidak mau walas benar yang cara. Saman modern tasiae. Telas serba gampang nyaman, dadi kamahal parana. Iya. Lamin mahal mau parana, kasaga monti buat, pina ulin tau lokal.
bahasanya anak sekarang itu mager katanya. Iya. Malas bergerak karena apa? Teknologi ini menyamankan kita. Nah, jadi mungkin Pintar saya biar lawas ya. kalau kita mau mewawancarai budayawan, kita juga siapkan lawas walaupun masih banyak salahnya nih. Enggak apa-apa itu. Gitu. Enggak ada salah. Iya, iya. Budaya enggak pernah mencela orang. Betul. Orang Ya, orang saya dulu setuju. enggak pernah mencela orang. Mengangkat saja orang. Iya, iya. Jangan anggap kita bahwa hidup ini kita saja yang tahu. Iya. Salah sudah itu. Mm-mm. Nah, nanti ibu harus pergi ke itu melontar di Jamratul Ula Aqabah kalau menganggap dirinya itu kita yang lebih pintar. Harus kita buang di sana. Iya. Nah, Buang kesombongan Kesombongan itu. dibuang, dia dibuang. Betul. Nah, Oke. Jadi selanjutnya nih Pak Haji. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Sia juga. Selain mengenai adab sopan santun, tutur kata yang perlu kita terapkan pada generasi kita hari ini, ya, ada juga kekayaan-kekayaan budaya yang lain yang kita punya seperti karya seni. Nah, saya atau kita masyarakat KSB paling kenal dengan Sia, dengan Pak Haji nih, bahwa Sia itu sekeconya hebat, apa syair-syairnya, lawas-lawasnya luar biasa gitu. Oleh karena itu kami kan selalu tuh berhubungan dengan Pak Haji untuk program SMK Branghene, karena memang Pak Haji putra asli Branghene, jadi selalu kita konsultasikan soal budaya ini. Nah, selain lawas, selain selain sakeco yang biasa Sia ajarkan kepada anak-anak kita di sini, ada ngumang dan lain sebagainya, masih ada nggak budaya-budaya yang nggak tergali dari sana itu? ada yang terutama di Sumbawa ini yang tidak tergali itu, yaitu yang menarik itu adalah namanya gesong. Baru dengar kita ini sekarang nih gesong. Apa itu Pak Haji gesong tuh? Coba dengar Saya itu. tulis ini. Isinya itu lawas juga. Awi dengan serune Bu. Oh, alatnya pakai sirine. Awi bamanati unai penuh dewa ya du mana tiu panola dewa ya ilamin bana ilamin kebongak mata yang iya duwinanta awi no mati pama andu masanu. So contoh Ibu. Masya Allah, damai sekali kedengarannya nih. Tapi apalagi harus dengar kian. Kita kasih tempat. Ini saya dengar ki apa sih ngena? Apa itu? Ki keserune. Oh, jadi dia satu yang membacakan syairnya, satu lagi yang main sirinenya. Ya. Oh, gitu. Lamen tuh kalau kita sambil serune itu, oh kendak itu terlalu lelah kita. Oh, gitu Tidak ya. diatur. Berarti ada dua pemainnya nih. Nah, kemudian ada lagi itu Ibu Ulan. Ulan. Apa itu ulan? Ulan yang Gesong. ya gesek. Ulan. Nah, yang tuh apa sih nanu tode tunu lente tundung so. Nina Bobo. Ya. Buat Nina Bobo kan anak-anak kecil. Cuma nongka laser pada umum so tahu so nongka. Cuma lu anu Iya, inilah yang saya maksud yang baru hari ini kita dengar ternyata ada. Kembung kan setan mata. Ya. Kembung so. Iya. Melawas ndak. Buat Nina Bobo kan anak tidur. Nah, kalau ulan ini gimana? Kalau ulan ya kita Renat tunu so tahu Ibu. Nah, setan tunu tahu. Yo belum lawas so.
ral na bangsa ral. Bener, saya ini jadi ngantuk. Itu keno lema. Asal lu tahu. Iya. Malay sebilu ibu. Ya, di anu gitu kan ya. Ralnya ya. Ral, makanya sini anu lu pilih tahu. Maaf ya, lu pilih tahu pintar anu baral anu yamulan no ning anu han singin anu ning nah untuk anu apa singin na ning pipi Indosiar. Secap suaranya nyaman. Iya. Luar biasa yulu lagu Arab kok tuh. Oh gitu ya. Oh dah luar biasa. Berarti kalau kita ini nanti sambungnya setelah ral itu pakai apa? Pakai lawas. Pakai lawas, makanya saya katakan pada ibu itu semua apa yang dilakukan di dalam bahasa Sumbawa ini, di dalam daerah Sumbawa ini mesti lawas isinya. Oh, isinya lawas. Langku kan lawas. Ya. Umpama langku so Iya. Mana? Pernah temu lah langku so, temu so bae. Nah. Umpama bisa contoh. Langku terus bayi kan. Langku yang cewek ya. Kadatang sangka kuang kang wiadi muliku santuri kamang Gitu ya. laidu nanta wijangi lema mampis dointan bawarungan Gitu ya. kadatang sangkaku angkang wikaka entas bayi ka Kadatang sangka kuangkang ya. muliku sabentan kamang laidu nanta wikaka lema mampis bawarungan. Masya Allah. Ternyata Pak Haji ini suaranya masih merdu aja ya. Merdu bro anu. Tapi cukup menghibur kita. Jadi saya sangat tertarik sekali ternyata yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan ini, apapun nama karya seni itu yang berupa lagu maupun apa tadi itu, cuman nadanya saja yang berbeda. Kalau bahasa orang Sumba lin temu nah itu ya, tapi isinya semua syair-syair ya, lawas-lawas itu. Sekejo terus puan kan lin ke desa sia ke desa keteliang tapi kan pernah betutur. Iya. Tahu dulu oh udah linggu luar biasa. Sebab saya katu pernah tahu ke ngaji ke kaman anu can ibu kaman lanang luar lo bali bapak jadi temu tahu mungkin luar biasa nyaman cuman petang tuh lu petang na ruang anu suka begadang berarti orang zaman dulu dengan lagu itu ya. Begadang. Ada juga di misalnya kayak di adat Jawa orang muter wayang itu kan sampai larut malam. Nah begitu juga orang Sumbawa juga suka begadang dengan lagu-lagu seperti ini ya. Satu lagi Pak Haji, kayaknya nggak mau habis ini kita mau nanya. Selain adat sopan santun jadi budaya kita yang bersendikan sara tadi itu, kemudian ada seni-seni, lagu-lagu, lawas-lawas dan sebagainya. Ada ke bisa saya ceritakan kepada kami makanan kita yang saya bisa bandingkan bagaimana pola makan atau bahan makanan orang dulu dengan orang sekarang. Yang menurut banyak penelitian, makanan itu juga bisa mempengaruhi insting, bisa mempengaruhi knowledge kita, bisa mempengaruhi perilaku juga. Melok pengsia makanan orang dulu dengan sekarang. Makanan dulu ibu, orang perempuan juga dijaga cara itu memasak. Cara masak ya. Cara masaknya itu kan kalau kita masak nasi ditaruh air dulu di dalam periuk, kemudian setelah mendidih baru dimasukkan berasnya. Nah, sampai masak teh. Nah kemudian waktu dia ambil nasinya itu apa bahasa sendok ya sendok kita sendok nasi itu tetap perempuan dekat dengan anu itu dengan
pancinya itu, Periuk itu. periuk. Bukan dengan tempat kita isi nasi itu. Romongnya itu. Romongnya dekat dengan itu, lalu sawi bisa ditahan so. Asapnya. Kena tata, kena ruah Wajah. tuh. Jadi sudah tuh beli bedak. Masya Allah, luar biasa. Oh, jadi begitu maksudnya ya Pak Ji ya? Sudah tuh beli bedak. Oh. Kata iya nak kerantena nero senuk di ni suruh tahu. Iya. Kamanu benar nah. Seluk nah. Nah, seluk cara ibu. Masya Nah, Allah. sedang tuh akan ngutung belon nilai ibu. Arti orang rendah Kerak itu. nasi itu, kita kan masaknya pakai api ya, Pakai pakai api. api langsung, maka dia terjadi kerak-keraknya nasi. Ya. Nah itu Ya. gimana? Biasa itu dimakan. Ya. Ada khasiat lain selain apa? Kemudian untuk sayurnya itu tidak pakai sayur yang dipupuk itu. Masya Allah. Kan sayur alami. Organik semua berarti ya. Alami. Iya, ini pesan untuk SMK Brang ini. Ya. Tanami yang organik tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Bumbunya ibu. Ya. Kemudian kalau mau nyepat ibu, Bikin sepat. bikin cepat. Lalu itu lumuk timus, ambil lumuk timus Nah, tiaru, setan harus ya. Ya, ya. Nah, tiaru, tutunung cabai tutunung seneno deh. Nah, nando tunung samar ruangat. Nah, ke penuh tahu yo sa, penuh yo santan. Itu Kan dulu mirip itu. oh gitu, ndak pakai santan. Ya apa. santan semua. Biasa ti tahu nu tiro ulu mirip so biasa yo anu bae anu biasa cabai itu. Tiap pas kesira bae ti. Lu nyaman tuh tapi anu tetap sempera asam muntih. Ah cabai nyaman nah. Asam dan aroma sekalian. Ya, so anu beda tahu dulu bau balong pranane. Yang kedua, yang ketiga, tahu lalu telepon ibu mesti masih lu adal. Irusu adalo, kan terus adalin tahu. Iya, 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 iya. Anu no, makanya belum lu vitamin nih, iya kandung vitamin. Masya Allah. So, jadi mesti turun pagi-pagi saat embunnya masih ada, Ya. berharap ada vitamin yang bisa menyentuh kulit kita. Iya, oksigen sih pas anu tahu sublangan tangan no. Ya. Inti oksigen gitu. Pagi-pagi hirup udara yang Ya. segar, lalu kemudian embun pagi mengenai kulit kaki kita, gitu ya. Ya. Masya Allah. Bayo tahu yo ibu ke sepeda ke motor lalu ngini ya belum no kotor sekut nena Oh iya, nggak pernah dipakai ini. udah pernah dipakai kaki bakami mesti main bal sepuan bat punya lo terlalu lo anu balbung bus kalata murah dulu Iya, iya. main bal banyak tahun tahu lebih tahu gede pantas nih anu desa siasan nih desa semamung gunakan tuh nomor saya Gitu ya. bagian main temu murah aja sih cocok kacang majar nih dia so Masya apa Allah. desa maju Nggak usah saya pindah-pindah dari sini. Udah pindah. Iya, Masya Allah. pindah. Luar biasa ini Pak Ji ya. Jadi saya tersentak juga tentang nasi yang baru matang tadi itu. Ya. Memang Islam itu mengajarkan kepada perempuan-perempuan muslimah itu untuk setia melayani Ya, suami di Ya. dalam rumah, termasuk mulai dari mengambilkan makanan. Ya, jadi tidak dia yang dilayani Ya. tapi dia yang melayani. Nah, dipadukan dengan adat Sumbawa ya, yang tadi Pak Haji sampaikan, ternyata ini luar biasa ya karena ada maksud dan tujuannya. ya. Asap nasi yang baru matang itu ya, Mido, mido. tama lo kah? Luar biasa, tambah cantik, kulitnya kencang, nutrisi buat kulit gitu ya, luar biasa. Kan nih. tekel mana anu natakan Betul. dari seluk ibu. Nah, jadi dita sa malum dita yo sa ibu luar biasa yo sa dita sa. Bapak no nya to mangan ki anak. Ina napa lagi nah. Sibuk loko-loka. Individualis, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Lamun anak so apa sih na pedar anak so pintar-pintar ibaratnya. Iya. Tapi niro pelihara kepintaran sao. Insya Allah. So, jo lamun waktu na sekolah ke kami jo. Kami dulu kan tumangan kami basuh ibu. Tumangan ke gadung. Tetapi nunya tuh kayak ina, nunya tuh kayak bapak, nunya tuh nola guru nih. Bayo mangan luar biasa tahu so.
masakan yo ratin magatang kaman Amerika selbe na. Masya Lo Allah. rai tak dengar ente masakan ning so ku tele ning TV ya. Waduh, masakan mangken dijual luar biasa. Itele masakan itu luar biasa. Ikakan ning teh cuma salah ning kakan ning artis. Yang untuk nepipitnya dari maksud saya bro ibu. Jadi kalau dia satu ajar tuh didik kaman sekolah insyaallah ke buru-buru ibu nai dia mangan ning kayu air ning pusing tunggal kayu sana apa yolan tuh dia jadi contoh benar-benar ibu contoh paling balong so biru so yang kana sebab di sia ita so nasi jatuh bro kan ni sia so ranet nasi jatuh balong-balong so apa nanti set na jamin san surgan ayu mamratin matat wasa juhaan saradin saya tahu ranen nanti jatuh balong-balong pilih di surga min rataman kalau satu jatuh balong-balong karena yang segalang nira pupu apa sih sarung galang na roati na mantan nyaman dua sakit mesaan baik wah luar biasa Pak Haji. Satu lagi Pak Haji, jangan dulu siap pergi beranjak dari studio ini, saya ingin bertanya satu lagi budaya yang ingin kita gali, yaitu alat-alat peralatan kita, terutama peralatan pertanian ya zaman dulu. Sekarang di SMK Brangene ini sebagai sekolah agribisnis gitu ya, kita punya alat-alat pertanian yang cukup modern, ada traktor, ada apa segala. Jadi kita udah sedikit sekali bersentuhan dengan peralatan zaman dulu, karena memang ini dianggap hasil inovasi teknologi dan juga mempraktiskan seluruh pekerjaan kita yang tadinya kita bisa kerjakan 2-3 bulan menjadi 2-3 hari saja. Ini luar biasa perkembangan teknologi. Nah, kalau di zaman dulu memang teknologi ini belum ada, apa yang masih saya ingat alat-alat pertanian yang pernah dipakai oleh orang tua kita zaman dulu? Dulu laman kami begawe bu, rengala. Ya. Apa sih na kareng? Kalau rengala itu yang fungsinya untuk gali tanah mula tanah atau? Ya di dalam sawah ini ya. Dalam sawah. Kemudian kareng yang terus ngalis yang terus ngalis tanah kayak nih. Ya. Kemudian apa sih gulung? Ini singin so gulung. Gulung ibu ipia apa sih na kasakan kan yang manusia apa lulu pun dirmo atau lulu pun buah mau. Ya, itu fungsinya untuk apa? Kan yulu ning kareng Kareng belangan kebo so. Nah, itu belangan kebo rata Oh iya, buat diratakan lagi atasnya. Setelah itu siap ditanam ya. Siap ditanam. Oh, jadi rengala tadi buat yang pertama untuk menggali tanah. Menggali tanahnya. Nah, yang kedua kareng. Kareng untuk meratakan tanah. Nah, kemudian apa nih? Gembur mungkin kalau karengnya. Ya. Setelah itu baru itu. Baru gulungnya rata. Setelah itu siap ditanam. Siap gitu ya. Ditanam. Jadi kalau bicara tentang inovasi teknologi pertanian, bicara tentang praktisnya kita bekerja, tentu yang hasil pengembangan teknologi ini yang lebih baik karena bisa mempersingkat waktu kerja kita, mengurangi tenaga kita. Itu menurut saya Pak Haji. Dan mungkin bagi masyarakat Indonesia lebih memilih transformasi ini, ya kan, biar pekerjaannya lebih mudah. Cuma kami ingin memperkenalkan ya kepada anak-anak murid kita, terutama alat-alat pertanian ini, agar mereka tahu betapa kerja kerasnya orang zaman dulu untuk mendapatkan sesuatu. Nilai itu yang ingin kita ambil. Nah, kalaupun dia tidak mau menggunakannya hari ini, tetapi minimal dia tahu bahwa ternyata transformasi teknologi ini luar biasa. Dulu yang serba berat menjadi ringan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, alat-alat peralatan kita zaman dulu ini bisa menginspirasi teknologi hari ini. Misalnya dari modelnya, ternyata ada alat teknologi canggih tapi modelnya seperti rengala kan gitu kan ya. Lalu kemudian seperti kareng dan lain sebagainya. Bahkan mungkin itu yang akan menjadi perkenalan saja ya. Supaya diingat, supaya dia tahu betapa orang dulu dengan sekarang itu, sehingga
dia mesti menciptakan prestasi yang lebih gemilang hari ini dibandingkan orang zaman dulu. Nah, tetapi kalau soal adat istiadat tadi, sopan santun, tutur kata yang lembut itu memang nggak boleh ditinggalkan. Oh, nggak boleh ditinggalkan. Sebenarnya gitu ya, nggak boleh ditinggalkan karena memang itu adalah warisan budaya yang harus terus lestari. Wah, nah saya bisa ajar benar. Coba Ibu, ada yang secara itu verbal ya, lamun verbal ya, so kan beling babat. Betul. Ada dengan cara psikologis Mas Ayu. Iya, cukup dengan gestur kita, anak sudah mengerti bahwa itu mesti. Nah, kan cocok dengan lawas saya tadi tuh. Iya Mas, coba pintar saya biar lawas. Saya teskis lawas ini. Bagaimana menurut tokoh budaya Pak Haji Amir? Apakah lawas ini cocok apa tidak? Nah, gitu ya. Cocok. Tapi selanjutnya nanti sebagaimana biasa Pak Haji terus berinteraksi dengan sekolah kami, terutama dalam pengembangan budaya kita. Dan sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus meningkatkan indeks budayanya dengan cara kita obrolkan budaya, kita cermati budaya, lalu kemudian kita terapkan budaya itu di sekolah. Baik Pak Haji, saya menyiapkan poin-poin pertanyaan itu buat Pak Haji hari ini. Cuma saya belum puas menggali banyak hal dari informasi Pak Haji ini sebagai selaku budayawan kita yang ada di Sumbawa Barat. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Sia di studio BE Podcast ini. Dan kami berharap akan ada dialog-dialog atau bincang-bincang selanjutnya seputar budaya kita. Yang pasti kita ingin terus mempertahankan bahwasanya SMK Brangene adalah satu-satunya sekolah menengah yang ada di kecamatan kita yang harus kita tumbuh kembangkan dalam banyak hal termasuk dalam soal budayanya. Baik Pak Haji, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang bincang-bincang kita hari ini. Yang saya ingin tonjolkan adalah gesong, hal makhluk yang baru saya dengar hari ini ya. Ada ulan namanya tadi ya. Ternyata ini adalah karya seni peninggalan nenek moyang kita yang hampir hilang. Ya, isinya lawas juga. Isinya tapi tetap lawas semua ya, cuman temung-temungnya saja ya, dan tempat digunakannya berbeda-beda ya kan. Ada yang kita gunakan untuk pengantar tidur, ada yang kita gunakan untuk mengiring menyambut pengantin, ada yang kita gunakan untuk panen apa segala macam. Masya Allah, luar biasa kaya sekali budaya kita ya Pak Haji ya. Baik, jadi kesimpulannya kami tetap berharap kolaborasi dengan tokoh budaya setempat ini, dengan sekolah ini, agar kita tidak terlalu jauh meninggalkan budaya-budaya mulia kita zaman dulu. Karena memang budaya Sumbawa ini bersendikan syara, dan syara bersendikan kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, terima kasih Anda telah menyaksikan bincang-bincang asyik saya dengan Pak Haji Amiruddin bin Haji Hafiz. Beliau adalah tokoh budaya yang lahir, besar, dan menjadi tokoh masyarakat di Kecamatan Brangene. Beliau ini dikenal se-Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan mungkin se-Kabupaten Sumbawa, dengan segala kepiawaian beliau dalam hal belawas dan budaya-budaya lainnya. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas peran serta kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.